Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini. Kita bertemu di dalam program masih yang sama. Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui video yang sekarang Bapak Ibu sedang saksikan saat ini. Puji Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar ayat ini bukan? Kita sudah pernah baca ayat ini, saya percaya seperti itu, di dalam renungan pribadi maupun ketika Bapak Ibu sedang studi Alkitab, pasti ketemu dengan ayat ini. Iya toh? Ketemu dengan ayat ini dan kita sudah baca, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, pertama kali kita harus pahami dulu apa arti mempersembahkan. Ya, mempersembahkan, konsep tentang persembahan. Saya ingin memberikan contoh yang mudah buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua, bagaimana kita bisa memahami ayat ini dengan baik, dengan sederhana. Nah, Bapak Ibu tentunya ketika pergi ke gereja atau dalam persekutuan pasti ada yang namanya kesempatan ya untuk memberi persembahan buat Tuhan ya. Memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan, tentunya seperti itu, baik di gereja, di persekutuan, di komsel dan lain sebagainya. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan memberikan yang terbaik, bukan? Pastinya yang terbaik. Untuk Tuhan yang terbaik, ya, untuk Tuhan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya memegang uang, dan uang ini saya akan pakai sebagai media atau sebagai alat supaya kita bisa memahami arti kata mempersembahkan. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, pasti kita memberikan dengan kerelaan hati ya. Karena Tuhan mau sesuatu yang diberikan kepada Tuhan harus dengan rela hati. Nah, uang ini Bapak Ibu Saudara, ketika dia masih di dalam tangan saya, uang ini adalah hak saya. Benar demikian? Betul. Ini adalah hak saya. Ini uang saya, dan uang saya ini terserah saya mau belikan apa. Saya mau belikan makanan, saya mau belikan barang, saya mau kasih kepada orang, itu hak saya. Karena uang ini masih di tangan saya. Ini adalah hak saya. Selama uang itu masih di dalam tangan saya, ini adalah hak saya, uang saya. Dan ketika saya mempersembahkan uang ini untuk pekerjaan Tuhan, ketika uang ini saya masukkan ke kantong kolektor, misalnya seperti itu, saya taruh, saya masukkan. Oke, sekarang di tangan saya sudah tidak ada uang lagi. Ya, di mana uang itu? Di mana uang itu? Ya, uang itu ada di kantong persembahan, atau mungkin ada di kotak persembahan, ya. Bisa dengan modal apapun juga bisa dipakai seperti itu. Dan uang itu yang tadinya ada di tangan saya, sekarang sudah berpindah. Berpindah bukan di tangan saya kembali, tetapi sudah berpindah ke tempat yang lain. Pertanyaan buat kita. Uang yang sudah saya berikan kepada Tuhan itu haknya siapa sekarang? Masih hak saya? Tidak. Masih milik saya? Tidak. Saya masih bisa gunakan uang itu? Tidak bisa.
Atau saya mungkin berubah pikiran ketika saya memasukkan uang itu di kantong kolektor, di kotak persembahan, kemudian saya berubah pikiran. Wah, kemudian saya mendatangi bagian kotak persembahan, kemudian saya datang kepada beliau, Pak, Bu, maaf, saya khilaf. Saya khilaf. Saya tidak sengaja memasukkan uang yang besar. Saya mau ambil kembali, boleh apa enggak? Saya pikir tidak ada yang seperti itu ya. Saya pikir tidak ada yang seperti itu. Atau seperti ini, Pak, Bu, maaf, uang itu terlalu besar. Boleh nggak saya tukar dengan uang saya yang lebih kecil, yang nilainya lebih kecil dari itu? Tidak ada yang seperti itu ya Bapak Saudara. Tidak akan pernah terjadi. Ada pengalaman dulu ketika ada jemaat yang memasukkan uang persembahan, kemudian dia mungkin nggak konsentrasi ya ketika kantong persembahan diedarkan, dia nggak konsentrasi, lalu apa yang dia masukkan ke kantong kolektor itu bukan uang tapi STNK. STNK sepeda motor. Dan ketika dia sadar ibadah sudah selesai toh, dia sadar loh, dia cari-cari mana ini STNK saya ini. Saya taruh di kantong sebelah kanan, uang saya taruh di kantong sebelah kiri. Maksudnya orang itu dia mau merogoh kantong kiri yang ada uang itu, tapi dia salah rogoh, dia rogoh ke kantong sebelah kanan. Dan itu pun nggak sadar tangannya kalau itu dia pegang STNK. Masa nggak bisa membedakan ya? Jadi dia ambil STNK itu, kemudian dia masukkan tanpa dilihat. Dan itu terjadi. Kemudian dia datang ke bagian kotak persembahan itu, kemudian minta izin untuk ngambil. Minta izin untuk ngambil STNK itu. Itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada uang yang sudah saya berikan tadi. Uang yang sudah saya berikan tadi bukan menjadi hak saya lagi, tapi itu sudah menjadi hak dari gereja ya, tempat di mana saya mempersembahkan persembahan itu. Bapak Saudara, konsep persembahan seperti itu ya. Ketika kita memberikan persembahan, apa yang kita persembahkan sudah bukan milik kita lagi. Bukan milik kita lagi. Jadi apa yang kita persembahkan bukan milik kita lagi. Itu sudah menjadi milik tangan kedua. Tangan pertama saya, ketika saya berikan kepada orang lain, tangan yang kedua sudah bukan menjadi hak saya lagi, dan itu menjadi hak dari orang lain. Itu menjadi haknya dari orang lain. Nah, ayat di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Apa yang dipersembahkan? Tubuh kita. Tubuh kita ini apa? Apa yang ada di dalam tubuh? Pikiran, kehendak, akal, kemauan, dan semua yang ada dalam tubuh kita. Kalau itu dipersembahkan kepada Tuhan, sudah bukan milik kita lagi ya toh. Sudah bukan milik kita lagi. Hidupku ketika aku persembahkan kepada Allah, hidupku ini yang aku hidupi ini bukan hidup saya lagi, bukan milik saya lagi, sehingga saya bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada beban, tidak. Tetapi hidup saya ini sudah saya persembahkan kepada Tuhan, tinggal nurut maunya Tuhan. Dia yang menerima persembahan, yaitu hidup kita. Dia yang nanti akan mengerjakan dalam hidup kita semua kehendak, semua rencana, semua pikiran Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita sudah persembahkan hidup kita untuk Tuhan, segala macam khawatir, takut, dan kegelisahan dan lain sebagainya, kekhawatiran hidup, kita nggak pikir lagi karena sudah menjadi concernnya Tuhan. Artinya sudah menjadi haknya Tuhan. Biar dia yang mengatur, biar dia yang memimpin, biar dia yang mengerjakan hidup manusia. Tapi wahai kalau manusia atau orang percaya itu belum serahkan hidupnya kepada Tuhan, ya dia masih mengerjakan kehendaknya sendiri. Dia masih mengerjakan kehendaknya sendiri. Bukan kehendak Tuhan, tapi kehendakku. Tuhan, aku mau kehendakku seperti ini.
kehendakku seperti ini, mauku seperti ini. Sehingga ketika itu tidak tidak sama dengan maunya Tuhan, maka akan kecewa, ya, akan kecewa. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan itu hidup, ya. Persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita ini tubuh yang hidup, ya, bukan tubuh yang mati, tubuh yang hidup. Cirinya kita berjalan, kita duduk, kita membaringkan tubuh, kita melakukan aktivitas fisik, itu artinya kita hidup. Ada nyawa dalam tubuh kita. Sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Ya, bukan yang mati. Persembahan yang hidup tetapi kudus, suci, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata berkenan Bapak Ibu Saudara, apa yang berkenan buat Allah? Apa yang berkenan buat Allah? Saya ingat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, apa sih yang berkenan kepada Allah itu? 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1-2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang baik, itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang berkenan? Persembahan yang berkenan. Selain tubuh kita, kemauan kita, kehendak kita, hidup kita. Ditambah lagi yang berkenan kepada Allah adalah naikkanlah doa, syafaat, doa ucapan syukur, doa permohonan untuk semua orang. Doakan semua orang. Doakan para pemimpin, doakan para pembesar, doakan para pemimpin agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itu kata Alkitab. Jadi persembahan itu, sekali lagi, kalau kita sudah persembahkan tubuh kita kepada Tuhan, tubuh kita itu menjadi miliknya Tuhan. Tubuh kita menjadi miliknya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengerjakan segala rencananya dalam hidup kita. Ya, kita lakukan hanya apa? Berdoa kepada Tuhan, naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur. Sudah, kita mengucap syukur saja. Tuhan sudah mengatur hidup kita kok. Tuhan sudah memimpin hidup kita kok. Tugas kita syukuri, naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Itu yang berkenan buat Tuhan. Apapun yang menjadi kemauan Tuhan, rencana Tuhan, karena tubuh kita sudah menjadi miliknya Tuhan, segala aspek hidup kita sudah menjadi miliknya Tuhan, kehendak, pikiran, perasaan sudah menjadi miliknya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bekerja untuk segala kebaikan kita. Tugas kita hanya bersyukur, berdoa agar hidup kita tenang, tentram dalam segala kebaikan, dalam segala kehormatan. Puji nama Tuhan. Demikian, semoga Bapak Ibu bisa bertemu dengan Tuhan melalui video ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.